Jumpa lagi sama saya Ibu Ori, pakar Koreo Hand Therapy akupunktur Indonesia. Oke, kali ini saya membawa tema yang masih terkait dengan working from home. Efek daripada working from home kalau kita tidak menggunakan yang tepat ya. Kemudian tidak menggunakan kursi yang ergonomis dan juga tidak meletakkan komputer dalam posisi yang sepatutnya ya. Jadi ada kriteria-kriterianya supaya kita tuh tetap dalam posisi yang bagus, posisi tubuh kita maupun tangan kita maupun bahu kita. Nah, efek daripada itu semua bisa karena menjadi sakit bahu. Saya sudah share di video saya sebelumnya ya. Bisa juga sakit leher. Lehernya menjadi kaku, stiffness ya. Leher kaku pada leher ya. Mungkin karena kita terlalu lama begini atau kebalikannya. Jadi saya akan share mengenai sakit leher ini, kaku pada leher ya, teman-teman ya. Jadi konsepnya hampir sama dengan sakit pada bahu, cuman kalau leher itu biasanya kalau terkait dengan organnya Koreo Hand Therapy itu terkait dengan organ urin bladder, masalah perpipisan ya. Jadi banyakkan orang-orang sakit leher itu karena memang meridiannya dari meridian daripada urin bladder atau kantong kemih kita kenal ya. Jadi orang-orang yang misalkan kena penyakit ISK, infeksi saluran kemih, itu juga biasanya akan menyebabkan dia punya leher itu juga sakit gitu ya. Nah, kalau sakit leher itu dibiarkan, maka efeknya lama-lama akan ke tangan dan kaki mereka. Sebaiknya bila terkena sakit leher jangan dibiarkan, lama-lama efeknya akan ke tangan dan kaki kita pun menjadi kaku. Dan juga kantong kemih kita makin lama makin tidak baik, fungsinya tidak berjalan dengan baik. Sekarang saya akan share tentang resep KHT mandirinya ya. Seperti biasa, kita menggunakan palet sebagai alat bantu kita ya, karena kita akan treatment dengan KHT mandiri. Oke, teman-teman bisa di rumah aja treatment sendiri-sendiri atau menggunakan pulpen sebagai alat bantunya, tapi jangan yang lancip, yang tumpul ditekan-tekan di titik-titik. Session ini saya akan kasih khusus gambarnya, jadi teman-teman bisa screenshot langsung titik-titiknya supaya lebih jelas ya, apa-apa saja titik-titik yang harus kita tempelkan ya. Oke teman-teman, kita gunakan palet sebagai alat bantu dengan konsep selalu 3 jurus. Apa itu 3 jurus? Basic point, correspondingnya sama L8 I2, itu wajib ya. Jadi titik pentingnya yang pertama basic point adalah perut ya, sudah pasti di sini L8 ya, seperti biasa, karena perut itu adalah pondasi kita ya teman-teman. Lalu stomach ya, A12 di sini ya. Lalu kemudian berikutnya adalah sebenarnya A1 sampai A8 tapi cukup perwakilan saja. A1 ya, lalu A3 ya di sini. Lalu berikutnya lagi adalah A6 gitu ya. Kemudian terkait juga dengan A16 gitu ya. 16 jantung ya teman-teman. Lalu A18 ya, perikardium ya kan. Kemudian ini adalah titik A20 ya. Kenapa 20 juga ya? Karena itu corresponding kita kan sakit leher nih. Leher itu kan dari sini, dari leher sini sampai leher bawah ya. Dari leher atas sampai leher bawah gini. Nah, back to backnya dia adalah di depan sini. Makanya itu di A20 ini adalah di sini posisinya sampai A24 karena back to backnya leher. Oleh karena itu kita juga treat dia. Berikutnya adalah kita tempelkan di sini. Ya. Ini tadi A20, ini A22 dan juga A24 ya, sampai batas kita punya leher bagian depan yang atas ini, tenggorokan sini ya. Ini kan back to backnya leher. Oke, itu juga harus kita treatment. Jadi kadang kita sakitnya mungkin ada orang sakitnya di depan tapi rasanya di belakang atau kebalikannya ya. Jadi kadang sakitnya itu belum di situ, belum tentu penyebabnya dari situ gitu loh, karena dia kan menyebar, karena tubuh kita ini adalah satu kesatuan ya. Tubuh kita ini adalah terintegrasi. Berikutnya adalah L8 ya teman-teman, jangan lupa ya. A30 di atas sini ya, bagian kita punya kening ini. Ya, 30 ini titik keseimbangan sebenarnya. Oke. Yang berikutnya adalah titik G kita ambil. Jangan lupa G yang bagus untuk sakit leher tuh yang kita ambil adalah G7 di sini ya. Supaya darahnya lancar ya. Kuncinya jangan lupa G selalu kita pasang, tapi pertanyaannya G yang berapa? Kalau kita nggak tahu, pakai aja G yang paling bagus, nakal ke nakal. Yang berikutnya adalah F5 ya, bagian perut, jangan lupa. Berikutnya adalah bagian perut lagi yang lain, yaitu E38 di sini ya. Terus karena kita sakit leher, udah pasti dong corresponding leher kita harus tempelkan ya. Corresponding leher kita harus tempelkan, yaitu dari mana? Dari sini sampai sini ya, kita harus tempelkan karena sakitnya kan sakit di leher.
Lehernya pun sepanjang ini kan, misalkan kita lehernya nggak tahu sebelah mana, sebelah sini apa sebelah tengah apa, daripada repot semuanya aja sepanjang itu kita tempelkan paletnya. Setelah itu juga kita tempelkan, jangan lupa I2 ya, I2 jangan lupa ya, tempelkan. Terus bagian kita punya sini ya, ini juga kita tempelkan karena masih terkait dengan kita punya bahu dekat-dekat leher di bawah ini dekat. Jadi kan kadang-kadang sakitnya sampai ke bawah ya, jadi kita tempelkan aja supaya mengurangi sakitnya. Berikutnya adalah I14 ya, sama I19. Jadi karena ini terkait dengan perpipisan, biasanya saya lihat itu terkait dengan perpipisan, makanya kita tempelkan I14 ya, sama I19 ya. Oke, lalu kita tambahkan lagi itu juga di sini H6 untuk kita punya imun ya, maksudnya kita punya antibody ya. Jadi H6 itu bagus untuk menambah kesehatan kita ya. Dan juga itu sakit leher ini juga salah satunya juga karena usus halus ya teman-teman ya. Jadi kita tambahkan di situ titiknya H6. Mudah-mudahan resep ala KHT Mandiri ini sangat membantu teman-teman yang saat ini, terutama yang bekerja di rumah ya, dimana mungkin tidak sama dengan di kantor. Kalau di kantor kita mungkin kursinya ergonomis gitu ya teman-teman. Kalau di rumah mungkin kita kursi yang kita miliki saja, tidak ada masalah. Cuman yang penting pastikan teman-teman, apalagi yang mempunyai back pain problem itu ya, kursinya mungkin bisa ditambahkan bantal di belakangnya bila merasa tidak nyaman ya. Itu juga posisi duduknya harus betul ya, jangan sampai tiduran atau sambil lebih rendah daripada kita punya keyboard itu sangat rendah, kemudian itu jaraknya dengan kita punya bangku terlalu rendah dengan kita punya PC, itu menyebabkan juga tidak baik ya. Jadi posisinya tuh harus ergonomis ya. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman, bermanfaat dan tetap selalu nyaman dan sehat walaupun bekerja di rumah. Oke teman-teman, saya rasa itu saja yang saya akan share. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan di komen atau kirim by IG ataupun by Facebook ya ke saya. Silahkan di like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya biar dirasakan manfaatnya. Selamat bekerja di rumah dan treatment di rumah secara mandiri via KHT Mandiri.